Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Nah, materi pembelajaran yang kemarin kita sudah mempelajari tentang hadis ditinjau dari segi kuantitas. Dari segi kuantitas, hadis dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan hadis ahad. Itu sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan penilaian yang pertama, yaitu penilaian tertulis dan juga penilaian keterampilan. Penilaian tertulis nanti kalian akan mengerjakan melalui Google Form ya. Nah, untuk penilaian keterampilannya nanti kalian akan mengerjakan portofolio. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama yaitu nanti peserta didik akan memahami bagaimana hadis ditinjau dari segi kualitas. Yang kedua, peserta didik akan memahami perbedaan hadis ditinjau dari segi kualitas. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya, adakah yang sudah tahu pengertian hadis itu apa? Lalu kalau ditinjau dari segi kualitasnya seperti apa ya? Nah, kita langsung saja pembelajarannya ya. Selanjutnya kita memasuki kegiatan inti dari pembelajaran. Peserta didik mengamati penjelasan tentang hadis ditinjau dari segi kualitas. Hadis dari segi kualitas artinya adalah melihat bagaimana hadis itu dapat diterima atau ditolak keberadaannya. Ada beberapa klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Yang pertama yaitu sahih, yang kedua hasan, dan yang ketiga adalah dhaif. Nanti hadis sahih masih dibagi lagi menjadi sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Terkait dengan bagaimana pengertian dan apa syarat-syaratnya, kita akan menggunakan metode active learning, the power of two. Nanti peserta didik akan mengumpulkan informasi dengan cara berdiskusi, berdua dengan teman sebangku atau teman yang ada di belakangnya. Inilah yang disebut dengan the power of two. Lalu setelahnya akan kita diskusikan bersama. Pengertian hadis sahih menurut Ibnu Shalah adalah ammal hadisus sahih huwal hadisul musnadul ladzi yatasallu isnaduhu binaqlil adli dhabit anil adli dhabit ila muntahahu wala yakunu syaddan wala mu'allalan. Artinya, hadis sahih adalah hadis yang mempunyai sanad, yang bersambung sanadnya dan dinukil oleh seseorang yang adil, dhobit dari orang yang adil, dan dhobit juga hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan maupun cacat. Nah, dari pengertian yang sudah Ibu jelaskan tadi, anak-anakku, silahkan mengklasifikasikan apa sih syarat-syaratnya hadis sahih dari pengertian tadi, kemudian dijelaskan musnad maksudnya apa, sanadnya bersambung itu seperti apa, dan lain sebagainya. Silahkan memilih teman untuk berdiskusi, bisa teman sebangku atau teman yang ada di belakangnya, kemudian nanti akan kita kemukakan di depan kelas, dan akan kita konfirmasi bersama-sama. Oke, setelah kalian mengkomunikasikan di depan kelas, Ibu akan mencoba merangkum dan mengklarifikasi dari hasil pengerjaan kalian. Yang pertama, syarat hadis sahih, hadisnya harus musnad. Artinya, hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan sanad. Sanadnya seperti apa? Ya, betul sekali tadi jawabannya. Sanadnya harus bersambung. Artinya, dari para perawi itu pernah bertemu langsung dengan gurunya. Selanjutnya perawinya harus seperti apa? Yang pertama harus adil dan yang kedua harus dhobit. Adil maksudnya bertakwa dan menjaga kehormatan dirinya serta dapat menjauhi perbuatan buruk, dosa besar seperti syirik, fasik, dan bid'ah. Kemudian yang disebut dengan dhobit adalah kemampuannya di dalam menghafalkan hadis itu sangat bagus. Selanjutnya, tidak adanya syadz. Mohon maaf itu typo ya. Yang betul adalah tidak adanya syadz, artinya hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi lain yang lebih kuat darinya.
Yang terakhir adalah tidak adanya illah. Jadi, di dalam hadis tersebut tidak ditemukan cacat atau kejanggalan yang bisa merusak kesohihan hadis. Apa itu cacat dan kejanggalannya? Yaitu berkurangnya syarat-syarat yang sudah disebutkan di atas. Lalu hadis sahih masih dibagi menjadi dua nih. Yang pertama, sahih lidzatihi, artinya excellent. Syarat-syaratnya semua terpenuhi. Lalu apa bedanya dengan sahih li ghairihi ya? Nah, kalau sahih li ghairihi, dia menjadi sahih karena ada keterangan atau dikuatkan oleh sanad dan hadis lainnya. Sama-sama excellent. Hanya saja sahih li ghairihi dibantu oleh sanad yang lebih kuat. Nah, tadi ada pertanyaan bagus ya saat pembelajaran. Terus gimana sih Bu hukumnya menggunakan hadis sahih itu? Jelas dong, hadis wajib sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Untuk hadis sahih, tidak ada alasan untuk mengingkarinya ya. Sekarang kita memasuki yang kedua, yaitu hadis hasan. Tadi anak-anakku juga sudah melakukan diskusi tentang pengertian apa hadis hasan itu kan? Nah, sekarang Ibu akan mengklarifikasinya. Dari segi bahasa, hasan berasal dari kata al-husnu yang berarti al-jamalu. Apa itu al-jamalu? Kecantikan dan keindahan. Sedangkan secara istilah ada perbedaan pendapat nih di kalangan para muhadisin. Pendapat Abu Isa At-Tirmidzi tentang hadis hasan adalah Allah yakuna fi isnadihi may yutahammu bil kadibi wala yakuna hadisan syaddan wa yarwiya min ghairi wajhi nahwa dzalik. Artinya, hadis hasan adalah hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh bohong, hadisnya tidak janggal, serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur rawiyan. Tapi definisi ini dikatakan masih terlalu umum. Lalu ada definisi yang lebih jelas di bawah ini. Definisi yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama hadis yaitu hadis hasan adalah manaqallahu adalun qalilu dzabit muttasilus sanadi ghairu mu'allalin wala syattin. Artinya, hadis yang dinukil oleh seorang yang adil tetapi tidak begitu kuat ingatannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat cacat serta kejanggalan pada matannya. Dari definisi di atas, perbedaan hadis sahih dan hasan terlihat sangat tipis ya. Perbedaannya hanya terletak pada hafalan perawi yang tidak terlalu kuat. Nanti akan kita simpulkan bersama-sama bagaimana perbedaan hadis sahih dan hasan setelah mengetahui hukum menggunakan hadis hasan. Nah, ini dia hukumnya. Menggunakan hadis hasan sama seperti menggunakan hadis sahih. Walaupun dari sisi kekuatan hadis hasan berada di bawah levelnya hadis sahih. Fuqaha dan mayoritas ahli hadis memakai hadis hasan sebagai hujjah. Fuqaha ini adalah Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Huzaimah. Nah, ini dia kesimpulannya perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan. Kalian bisa baca ya. Sekarang kita memasuki yang ketiga, yaitu hadis dhaif. Definisi hadis dhaif adalah ma lam yajma' sifatul qubuli bi faqdi syartim min syurutihi. Hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Lalu, bagaimana hukum menggunakan hadis dhaif? Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis dhaif dapat dijadikan hujjah apabila terbatas pada fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal, misalnya suatu puasa tertentu dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kalian akan mempelajari ayat-ayat tentang keikhlasan di dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.